Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas mata pelajaran matematika kelas 8 sekolah menengah pertama atau Madrasah Sanawiyah halaman 246 sampai dengan 247 kurikulum Merdeka Belajar. Edisi buku tahun 2022. Halaman ini termasuk ke dalam bab yang kelima, yaitu persamaan garis lurus. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Silakan dibuka bukunya, perhatikan pada halaman 246, soal nomor 8, bagian ayo mencoba. Roni menerima bunga Rp4.000 setiap bulan atas tabungannya di bank sebesar Rp500.000. Jika Roni memutuskan untuk menyimpan semua uangnya, tunjukkan dengan sepasang titik berapa banyak yang akan dia miliki setelah 2 dan 4 bulan dalam ribuan rupiah. Gambarkan hubungan antara jumlah uang yang dimiliki dalam ribuan rupiah dan perjalanan waktu dalam bulan menggunakan persamaan garis. Petunjuknya adalah pertama-tama gambarlah titik-titik pada bidang koordinat, kemudian gunakan gambar untuk menulis persamaan garis. Apabila kita perhatikan dari soal, diketahui bahwa tabungan awal dari Roni itu adalah Rp500.000 atau TA. Kita tulis TA adalah Rp500.000. Kemudian bunganya adalah Rp4.000, berarti 4.000. Karena kita akan bentuk dalam ribuan rupiah, maka masing-masing kita bagi dengan angka 1000, sehingga tabungan awal atau TA adalah 500.000 dibagi 1000 hasilnya adalah 500, dan untuk bunganya adalah 4.000 dibagi 1000 hasilnya adalah 4. Kemudian tabungan setelah 2 bulan, berarti tabungan setelah 2 bulan adalah tabungan awal ditambah 2 dikalikan bunga setiap bulan. Tabungan awalnya adalah 500 ditambah 2 dikalikan 4. B-nya itu adalah 4. 2 dikali 4 adalah 8 ditambah 500 adalah 508. Kemudian tabungan setelah 4 bulan. Berarti tabungan setelah 4 bulan itu kita tulis T4. Adalah tabungan awal ditambah 4 dikali bunga setiap bulan atau 4 dikalikan B. Berarti TA-nya adalah 500 ditambah 4. Kemudian dikalikan bunganya adalah 4. 4 dikalikan 4, 16. Ditambah 500 adalah 516. Selanjutnya kita akan gambarkan grafik. Berarti yang sumbu X-nya adalah bulan ke berapa. Kemudian jumlah uang dalam uangnya adalah dalam ribuan rupiah. Perhatikan tabungan awalnya adalah Rp500.000, berarti koordinatnya adalah 0, karena dari bulan ke 0, sebanyak 500. Kemudian bulan kedua, berarti bulan kedua sebanyak 508, berarti 2,508. Dan bulan keempat adalah 516, berarti 4,516. Maka kita tarik garis, ini adalah garis dari tabungan yang dimiliki oleh Roni. Selanjutnya setelah kita mendapatkan grafiknya, maka kita akan cari persamaan garisnya. Di mana koordinatnya itu melalui titik 2,508 dan 4,516. Jadi ini adalah dua titik yang kita ketahui. 2,508 adalah sebagai X1 dan Y1. 4,516 berarti sebagai X2 dan Y2. Maka persamaan garisnya, jadi persamaan garis yang melalui dua titik kita menggunakan rumus Y dikurangi Y1 dibagi Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 dibagi X2 dikurangi X1. Kita substitusikan nilai X1 dan Y1-nya. Maka Y dikurangi 508 dibagi Y2-nya adalah 516 dikurangi 508. Sama dengan X dikurangi X1. X1-nya adalah 2.
dibagi X2-nya adalah 4 dikurangi X1-nya adalah 2. Maka Y dikurangi 508 dibagi 516 dikurangi 508 adalah 8. Kemudian X dikurangi 2 dibagi 4 dikurangi 2 adalah 2. Kita gunakan perkalian silang. Maka 2 dikalikan dengan dalam kurung Y dikurangi 508 sama dengan 8 dikalikan dalam kurung X dikurangi 2. 2 dikalikannya adalah 2Y. Kemudian 2 dikalikan negatif 508 adalah negatif 1016. Sama dengan 8 dikalikan X adalah 8X. 8 dikalikan negatif 2 adalah negatif 16. Maka nilai 2Y sama dengan 8X dikurangi 16. Kemudian negatif 1016 dari ruas kiri pindahkan ke ruas kanan. Maka menjadi positif 1016. Negatif 16 ditambah 1016 hasilnya adalah 1000. Maka 2Y sama dengan 8X ditambah 1000. Masing-masing kita bagi nilainya dengan angka 2. Maka 2Y dibagi 2 adalah Y sama dengan 8X dibagi 2 adalah 4X. 1000 dibagi 2 adalah 500. Maka persamaannya menjadi Y sama dengan 4X ditambah 500. Selanjutnya soal yang ke-9. Apabila diketahui dua titik P 1,1 dan Q 12,-1, kemudian garis L dengan kemiringan negatif 3/4 dan melalui titik Q. Berapakah panjang jarak antara titik P dan garis L? Untuk mempermudah, kita lihat ilustrasi dari gambarnya atau dari grafiknya. Titik P adalah 1,1. Kemudian titik Q adalah negatif 12, -1. Perhatikan kemiringannya adalah negatif 3/4. Berarti kalau negatif 3/4 itu bahwa kemiringan adalah selisih dari nilai Y dibagi selisih dari nilai X. Selisih nilai Y-nya adalah 3, berarti selisih nilai X. Selisih nilainya adalah 3, berarti selisih nilai X-nya adalah negatif 4. Maka perhatikan nilai Y-nya adalah 3, berarti 3 satuan ke atas 1, 2, 3. Kemudian X-nya adalah negatif 4, berarti 4 satuan ke kiri. 1, 2, 3, 4. Maka kita mendapatkan satu titik di sebelah sini yang ditunjukkan oleh kursor. Maka kita tarik garis lurus. Maka ini adalah garis dari L. Yang kita cari adalah jarak dari titik P ke garis L. Berarti jarak dari titik P ke garis L ini adalah yang kita cari. Langkah pertama yang bisa kita kerjakan adalah mencari persamaan garis L yang melalui titik Q 12,-1 dengan kemiringan negatif 3/4. Maka persamaannya adalah kita gunakan rumus Y dikurangi Y1 sama dengan M dikalikan X dikurangi X1. Y dikurangi Y1, nilai Y1-nya adalah negatif 1. Berarti Y dikurangi negatif 1 sama dengan M-nya adalah 3/4 dikalikan X dikurangi X1-nya adalah 12. Maka Y dikurangi negatif 1 adalah Y ditambah 1. Negatif 3/4 dikalikan X adalah negatif 3/4X. Kemudian negatif 3/4 dikalikan negatif 12 adalah positif 9. Jadi 4 dengan 12 kita coret. 4-nya 1, 12-nya adalah 3. 3 dikalikan 3 adalah 9. Maka Y sama dengan negatif 3/4X. Angka 1 dari sebelah kiri pindahkan ke sebelah kanan. Maka menjadi tambah 9 dikurangi 1. 9 dikurangi 1 adalah 8. Kemudian kita kalikan nilainya 2. Agar nilainya menjadi bulat. Maka 4Y. 4 dikalikan 4. 4 dikalikan 4 adalah 4Y. Sama dengan negatif 3/4X dikali 4 adalah negatif 3X. Ditambah 8 dikalikan 4 adalah 32. Kita rubah persamaan ini ke bentuk persamaan AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Maka negatif 3X ini pindahkan ruasnya dari sebelah kanan ke sebelah kiri. Maka dari negatif 3X itu menjadi 3X ditambah 4Y. Kemudian 32 dari sebelah kanan kita pindahkan ke sebelah kiri. Maka menjadi negatif 32. Maka persamaan garisnya adalah 3X ditambah 4Y dikurangi 32 sama dengan 0. Jadi garis L ini persamaan garisnya kita peroleh. Maka kita dapat mencari jaraknya.
Jarak titik P yaitu koordinat 1,1 ke garis L. Ini ada rumusnya. D adalah mutlak jadi AX1 ditambah BY1 ditambah C dibagi akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Perhatikan kepersamaan 3X ditambah 4Y dikurangi 32. Ini persamaannya apabila kita perhatikan ke bentuk AX ditambah BY ditambah C, maka nilai X-nya A-nya adalah 3, B-nya adalah 4, dan C-nya adalah negatif 32. Kemudian X1-nya adalah 1, X2-nya adalah, Y1-nya adalah 1. Kita masukkan atau kita substitusikan nilainya. AX1 berarti 3 dikalikan dengan 1 ditambah BY1 berarti B dikali B-nya nilainya adalah 4 dikalikan Y1-nya adalah 1. Ditambah C, C-nya adalah nilai negatif 2 dibagi akar A kuadrat berarti 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. 3 dikalikan 1 adalah 3 ditambah 4, kemudian ditambah negatif 32 dibagi akar dari 9. 3 kuadrat adalah 9 ditambah 4 kuadrat adalah 16. Maka 3 ditambah 4 dikurangi 32 adalah 25. Ini karena angka mutlak, berarti tidak ada nilai negatif, nilainya nanti hasilnya adalah positif. Dibagi akar dari 9 ditambah 16 adalah 25. Akar dari 25 adalah 5. Maka 25 dibagi 5 adalah 5. Sehingga jarak titik P ke garis L adalah 5 satuan panjang. Selanjutnya soal yang ke-10. Bandara diatur untuk penerima pesawat yang tiba. Pesawat menelusuri garis lurus dengan kemiringan negatif 3. Berarti M-nya adalah negatif 3. Dari keberangkatan 0 roda, atau detik hingga mendarat. Pesawat berada 700 meter di atas bumi pada 2 detik setelah roda lepas landas. Berarti setelah roda terbuka, maka setelah 2 detik jaraknya adalah 700 meter, maka koordinatnya adalah 2,700. Yang A, buatlah persamaan garis yang mengilustrasikan hubungan antara waktu dan ketinggian pesawat. Maka 2,700 ini sebagai X1 dan Y1. Maka persamaan garisnya, karena kita ketahui koordinatnya dan kita ketahui kemiringannya, kita gunakan rumus Y dikurangi Y1 sama dengan M dikalikan dalam kurung X dikurangi X1. Berarti Y dikurangi Y1 adalah 700 sama dengan M negatif 3 dikalikan X dikurangi X1-nya adalah 2. Maka Y dikurangi 700 sama dengan negatif 3 dikalikan X adalah negatif 3X. Negatif 3 dikalikan negatif 2 adalah positif 6. Maka Y sama dengan negatif 3X ditambah 6. Kemudian negatif 700 dari sebelah kiri kita pindahkan ruasnya ke sebelah kanan, maka menjadi positif 700. 700 ditambah 6 menjadi 706, sehingga persamaannya adalah Y sama dengan negatif 3X ditambah 706. Selanjutnya soal yang B, buatlah tabel sesuai dengan poin A, kemudian buat sketsa grafiknya. Perhatikan persamaannya adalah Y sama dengan negatif 3X ditambah 706. Ini persamaan yang kita peroleh dari poin yang A. Maka kita akan buat grafiknya, tabelnya. Perhatikan X dengan Y, berarti X-nya misalkan nanti kita 0, kemudian Y-nya nanti misalkan 0, maka X, Y-nya adalah nanti kita cari. Misalkan untuk X-nya adalah 0, maka Y-nya adalah negatif 3X ditambah 706. Jadi masukkan ke persamaan yang di A diperoleh. Substitusikan nilai X-nya yaitu 0, maka negatif 3 dikalikan 0 ditambah 706. Hasilnya adalah 706. Maka nilai Y-nya adalah 706. Maka koordinatnya adalah 0,706 atau X, Y-nya adalah 0,706. Misalkan juga jika Y-nya adalah 0, maka Y sama dengan negatif 3X ditambah 706. Jadi kepersamaan yang di A. Maka Y-nya adalah 0 sama dengan negatif 3X ditambah 706. Pindahkan 706 dari sebelah kanan ke sebelah kiri. Maka negatif 706 sama dengan negatif 3X. Sehingga nilai X ini adalah negatif 706 dibagi negatif 3.
Hasilnya adalah 235 1 per 3X. Maka nilai X-nya itu adalah 235 1 per 3. Maka koordinatnya adalah 2, atau koordinat X, Y-nya adalah 235 1 per 3, 0. Jadi apabila kita gambarkan ke dalam bentuk grafik, di mana untuk sumbu X-nya adalah waktu dalam detik, kemudian sumbu Y-nya adalah ketinggian, jadi ketika waktu 0 detik, ketinggiannya adalah 706. Ketika nilai X-nya atau waktunya adalah 235 1 per 3 detik, maka ketinggiannya adalah 0, berarti sudah berada di darat. Dan ketika waktunya 2 detik, maka ketinggiannya adalah 700. Kemudian yang C, berapa ketinggian pesawat di atas bumi 8 detik setelah roda muncul? Maka kalau 8 detik itu yang diketahui berarti waktunya, sumbu X-nya. Maka X-nya sama dengan 8 detik. Masukkan kepersamaan Y sama dengan negatif 3X ditambah 706. Substitusikan nilai X sama dengan 8. Maka Y sama dengan negatif 3 dikalikan 8 ditambah 706. Negatif 3 dikalikan 8 adalah negatif 24 ditambah 706. Hasilnya adalah 682 meter. Maka ketinggian pesawat setelah 8 detik roda muncul adalah 682 meter. Selanjutnya yang D, seberapa cepat pesawat menyentuh tanah? Bagaimana hasil tersebut ditemukan? Maka jawabannya adalah pesawat akan menyentuh tanah setelah 235 1 per 3 detik dari roda muncul, dari roda pesawat mulai muncul. Hasil tersebut, yaitu hasil 235 1 per 3 detik ini, diperoleh saat ketinggian pesawat adalah 0 meter atau Y sama dengan 0. Jadi ketika berada di darat itu, ketinggiannya itu adalah 0 meter, yang menunjukkan bahwa Y-nya adalah 0. Kita akan buktikan. Y sama dengan negatif 3X ditambah 706. Y-nya adalah 0, sama dengan negatif 3X ditambah 706. Maka 706 dari sebelah kanan kita pindah ruaskan ke sebelah kiri, maka menjadi negatif 706 sama dengan negatif 3X, sehingga X-nya adalah negatif 706 dibagi 3, dibagi negatif 3, hasilnya adalah 235 1 per 3 detik. Jadi X-nya adalah 235 1 per 3 detik. Kemudian yang E, berapa lama pesawat akan mencapai ketinggian 500 meter di atas bumi? Berarti kalau ketinggian 550 meter berarti nilai Y-nya adalah 550. Maka substitusikan nilai Y ini ke persamaan yang pertama, yaitu negatif 3X ditambah 706. Berarti Y-nya adalah 550 sama dengan negatif 3X ditambah 706. Suku yang sejenis kita jumlahkan, maka 550, 706 dari sebelah kanan pindahkan ke sebelah kiri, maka menjadi negatif 706 sama dengan negatif 3X. 550 dikurangi 706 adalah negatif 156 sama dengan negatif 3X. Sehingga X-nya adalah negatif 156 dibagi negatif 3. Hasilnya adalah 52. Maka X itu menunjukkan waktu. Maka pesawat akan mencapai ketinggian 550 meter setelah 52 detik dari roda muncul. Demikianlah video pembahasan untuk mata pelajaran matematika kelas 8, halaman 246 dan 247, soal nomor 8 sampai dengan soal nomor 10. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.